Sebelumnya, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Sementara itu, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diberitahu mengenai prarekonstruksi tersebut. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang berlangsung di 6 lokasi di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Lokasi prarekonstruksi pertama di warung nasi di Jalan Saladara. Lokasi kedua di tempat cucian motor dan mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian beralih di lokasi ketiga yaitu tempat nongkrong para tersangka. Lokasi keempat merupakan TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi kelima, warung di sekitar lokasi pembunuhan. Selanjutnya yang terakhir di flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh para pelaku. Dalam prarekonstruksi, penyidik menanyai saksi secara tertutup di dalam mobil milik Polda Jawa Barat. Petugas juga menandai TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan datang ke lokasi prarekonstruksi. Namun mereka mengaku kecewa karena polisi tidak memberitahu proses prarekonstruksi tersebut. Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau menemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa dan itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan kembali menyatakan anaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Kejahatan seperti itu, Mama, saya difitnah sama orang-orang katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah Allah itu Maha tahu, Maha adil. Dia tidak tidur, Ma. Peggy barangkali sudah jalannya begini, itu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak Bu dari pihak? Sangat kecewa. Kenapa Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa pemberitahuan? Ya, Ibu yakin Peggy ada di dalam sana Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil Ibu yakin? Karena nggak dikasih tahu ya Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar? Tidak. Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei lalu di Bandung, Jawa Barat setelah buron selama 8 tahun. Usai menangkap Peggy, polisi justru menyatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Sementara 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut polisi fiktif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Ketua Klub Motor XTC Indonesia Doni Akbar angkat bicara setelah nama klub motornya disebut polisi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya saat kejadian tidak ada bentrokan antara klub motor Moonraker dan XTC pada saat itu. Nama klub motor XTC disebut-sebut polisi saat rilis penetapan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong, beberapa waktu lalu. Nama klub motor itu juga disebut dalam isi putusan para terpidana peristiwa yang terjadi di tahun 2016 itu. Ketua XTC Indonesia, Doni Akbar, angkat bicara setelah klub motornya menjadi sorotan.
Menurut Doni, pihaknya juga telah mengumpulkan informasi perihal peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di tahun 2016. Ia pun menegaskan di tahun 2016 tidak ada perseteruan antara klub motor ekstasi dan Moonraker. Doni menyatakan memang korban atas nama Eki merupakan anggota klub ekstasi Cirebon. Menurut informasi yang saya peroleh dari teman-teman ekstasi di Cirebon, khususnya kasus Vina ini yang muncul di tahun 2016, kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya mereka saat itu juga tidak jelas ya siapa para pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Eki, yang dimana Eki ini adalah anggota ekstasi gitu. Jadi kalau misalkan disebut salah satu kelompok motor diduga para pelakunya itu bahwasannya sebagai anggota dari kelompok motor katakan Moonraker, itu juga masih simpang siur di lapangan saat itu. Klub ekstasi berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.